NPM 19130530019, nomor absen 20 dari kelas semester 3E Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pembentukan dan perkembangan Undang-Undang 1945. Video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian PKN-SD. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama ada sejarah Undang-Undang 1945. Nah, UUD 1945 ini diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1945. Namun, sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar sementara yaitu 1950. Kemudian pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Yang pertama ada sejarah Undang-Undang 1945. UUD 1945 diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Namun, sejak tanggal 27 Desember 1949 di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Kemudian ada pula sejarah lahirnya Undang-Undang 1945 Republik Indonesia. Pada mulanya pada saat itu dibentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Badan ini merupakan badan yang merancang konstitusi 1945. Selama sesi pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada saat itu Bung Karno menyampaikan gagasan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah dihapus Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian naskah Piagam Jakarta dijadikan naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kemudian pengesahan Undang-Undang 1945 ditetapkan oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat pada sidangnya tanggal 29 Agustus 1949. Kemudian naskah rancangan Undang-Undang 1945 dibuat oleh sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian ada pula periode diberlakukannya Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam periode 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya karena pada saat itu Indonesia disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 mengatakan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan oleh KNIP karena saat itu DPR dan MPR belum terbentuk. Selanjutnya pada tanggal 14 November 1945 dibentuk
kabinet semi presidensial atau semi parlementer. Yang pertama, di mana peristiwa tersebut adalah perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang 1945. Nah, kabinet pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 sering terjadi perubahan. Kabinet RI yang pertama terdiri dari 4 menteri negara dan 12 menteri pemimpin departemen. Namun kabinet ini dipimpin oleh Bung Karno. Kemudian dalam kehidupan negara demokratis terbentuknya partai politik sehingga dikeluarkan maklumat pemerintah. Kemudian kabinet berubah menjadi kabinet parlementer. Perubahan kabinet ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia mendapatkan dukungan dari negara barat yang menganut pada paham demokrasi dan kabinet parlementer. Kemudian ada pula periode diberlakukannya Konstitusi RI 1949 yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada saat itu pemerintah Indonesia menganut sistem parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara yaitu terdiri dari federasi negara yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing negara mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengelola internalnya. Ini merupakan perubahan dari tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Kemudian yang ketiga, periode diberlakukannya UUD 1950 yang terjadi pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, pada periode UUD 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang lebih dikenal oleh demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet sering melakukan pergantian akibat pembangunan tidak berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan karena tiap-tiap partai lebih mengutamakan kepentingan golongan atau partainya. Nah, setelah memperlakukan UUD 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama hampir 9 tahun, kemudian rakyat Indonesia sadar bahwa UUD 1945 dengan sistem demokrasi liberal tidak sesuai. Hal tersebut karena tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat, periode diberlakukannya kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959 sampai 1966. Nah, karena pada saat itu situasi politik di Majelis Konstitusi pada tahun 1959 yang panas dan banyak kepentingan partai yang saling tarik ulur politik sehingga gagal menghasilkan sebuah konstitusi baru. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Bung Karno mengeluarkan keputusan presiden yang saat itu memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi dan menggantikan sementara UUDS 9. Nah, kemudian periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Nah, selama Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, pemerintah berjanji akan melaksanakan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Akibatnya, selama Orde Baru, UUD 1945 menjadi sangat sakral. Kemudian yang keenam ada masa, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Nah, pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Kemudian yang terakhir ada periode perubahan Undang-Undang 1945 sampai sekarang. Nah, salah satu pemerintah reformasi pada tahun 1998 adalah adanya amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang 1945. Latar belakang tuntutan amandemen UUD 1945 antara lain karena pada zaman Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, namun pada nyatanya tidak di tangan rakyat, tetapi kesesuaian sangat besar malah ada pada presiden. Hal tersebut karena adanya pasal-pasal yang terlalu luas. Nah, kemudian kenyataan itu timbullah rumusan Undang-Undang 1945 mengenai semangat penyelenggara negara yang belum didukung cukup ketentuan konstitusinya. Kemudian tujuan amandemen UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Kemudian amandemen UUD 1945 mempunyai
tidak merubah pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga memperjelas sistem pemerintahan presiden. Nah, itu tadi merupakan